Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. One Piece chapter terbaru, yaitu chapter 1007 akhirnya telah keluar. Setelah pada chapter sebelumnya, kita mendapatkan cerita tentang betapa perkasanya kakek Hyogoro yang saat ini sedang berada di ambang kesakitan dari virus iblis es. Jadi, bagaimanakah kelanjutan dari cerita kali ini? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Chapter 1007 kali ini berjudul Tanuki-san. Dari judulnya mungkin bisa ditebak akan menceritakan tentang siapa pada chapter ini. Pada cover chapter kali ini, terlihat Caesar yang sedang memberikan balon-balon gas kepada para penguin. Pada awal-awal chapter ini, terlihat para komandan dari pasukan Oni Wabansu dan Mima Warigumi telah dalam kondisi terkalahkan. Menurut Apu, para samurai Wano Kuni bisa memanfaatkan efek samping kekuatan dari virus iblis es sambil menahan rasa sakit dari virus ini. Dan X-Drake pun berkata, melihat hal ini, aku menjadi sedikit mengerti kenapa samurai Wano Kuni ditakuti. Lalu pada panel selanjutnya, terlihat drama dari para bos Yakuza daerah Wano Kuni yang akan mengeksekusi Hyogoro yang sudah terinfeksi virus iblis es secara parah. Para bos Yakuza di sini sudah pasti tidak tega mengeksekusi orang yang sudah mereka anggap seperti orang tuanya sendiri. Dan sebagian dari para samurai Wano Kuni masih berharap bahwa Chopper akan menyelesaikan vaksin virusnya. Di sisi lain, ada anak buah Kaido yang menanyakan kepada Queen, kenapa ia harus mengalami virus iblis es juga? Dan Queen mendengar hal itu malah memarahi Kroco tersebut dan berkata bahwa virus iblis es adalah maha karyanya. Dan bahkan bisa dikatakan bahwa virus ini dibuat untuk kalian. Tidak berhenti sampai di sini, Queen juga menceritakan tentang para pleaser yang sudah kalah dalam pertaruhan untuk mendapatkan kekuatan dengan memakan buah setan smile. Dan juga tentang waiters yang harus menunggu selamanya karena buah setan smile tidak akan pernah datang. Dan menurut Queen, bahwa agar mereka berguna dalam bajak laut Sebas Beast Pirate adalah setidaknya dengan menjadi iblis dan mati. Beberapa samurai mantan anak buah Orochi yang telah memahami kondisi hal ini ternyata lebih memilih untuk meninggalkan bajak laut Kaido. Dan Queen juga mengejek orang-orang yang berada di sekitar Chopper untuk melindungi Chopper yang sedang memperbanyak vaksin. Dan ketika Omasa benar-benar akan menebas Hyogoro, di sana Chopper menahan ayunan pedangnya dan berkata, syukurlah aku masih sempat. Lalu Chopper langsung memberikan obat penawar tersebut kepada Hyogoro. Kemudian Chopper meminta kepada Christine dan Yagi untuk mensegerakan apa yang diperintahkan oleh Chopper. Dan terlihat di sana, Yagi dan Christine telah menyiapkan meriam untuk menembakkan vaksin yang telah dibuat tadi. Melihat hal ini, Queen pun bertanya kepada Chopper, kau berniat melakukan apa? Lalu Chopper menjelaskan apa yang akan dilakukannya, yaitu untuk menyembuhkan ribuan atau puluhan ribu orang yang ada di lantai ini. Maka Chopper membuat virus baik untuk disebarkan dan menyembuhkan orang-orang yang ada. Melihat kondisi ini, Queen semakin penasaran kepada Chopper. Sebagai dokter dari bajak laut kampungan, dari mana Chopper bisa mendapatkan kemampuan sehebat ini? Dan jawaban dari Chopper sungguh keren, yaitu Chopper menjawab, kami telah melakukan latihan di tempat yang ada di seluruh dunia. Ya, di sini Chopper membanggakan kepada Queen bahwa bukan hanya dia, namun kelompok bajak lautnya telah melakukan latihan di beberapa titik dunia.
Dan Chopper juga mengatakan bahwa virus bukanlah cara untuk suatu pasukan, karena suatu saat akan ada waktunya mereka tidak akan terselamatkan. Mendengar hal itu, Queen pun naik pitam dan mulai menyerang Chopper dengan semburannya. Namun Chopper juga terlihat dilindungi oleh para Pleaser. Ya, para Pleaser pun saat ini berada di pihak Luffy si topi jerami. Dan mereka juga berkata bahwa mereka siap mati demi penyelamatnya. Dan di sana juga terlihat Marco juga ikut menyerang Queen. Dan Chopper berkata, "Ada satu hal yang ingin aku katakan." Sambil berubah menjadi mode monsternya, Chopper pun memukul Queen dan berkata, "Aku bukan Tanuki." Orang-orang yang melihat hal ini, seperti Marco, Extract dan para bos Yakuza, berkata dalam hatinya, "Maafkan." Ya, karena mereka juga memanggil Chopper dengan sebutan Tanuki. Lalu panel selanjutnya memperlihatkan Momonosuke yang bersama dengan Yamato dan Shinobu. Di sini Momonosuke sangat menyesali dirinya yang bodoh dan lemah. Dan tiba-tiba Momonosuke berubah menjadi naga kecilnya. Dan melihat hal itu, Yamato mengira hewan itu adalah belut. Kemudian panel selanjutnya memperlihatkan posisi CP0. Di sana akhirnya diceritakan ketika ditangkap oleh Angkatan Laut, Vegapunk mengekstrak faktor keturunan dari Kaido. Dan dengan hal itu, Vegapunk membuat buah setan buatan. Dan ketika Angkatan Laut meminta buah setan itu untuk diserahkan, Vegapunk menolaknya karena buah setan ini adalah produk gagal dan lebih memilih untuk menyimpannya di Punk Hazard. Dan pihak pemerintah yang mendapatkan laporan bahwa Punk Hazard meledak, yang terpikirkan menjadi, syukurlah itu hanyalah produk gagal. Lalu panel selanjutnya memperlihatkan tentang kondisi tempat Kinemon dan yang lainnya. Sepertinya mereka telah mendapatkan pengobatan dari seseorang. Dan ketika Kawamatsu menduga-duga tentang siapa yang telah mengobatinya, tiba-tiba muncullah, yang muncul adalah sosok Kozuki Oden. Sontak para sarung pedang merah pun terkaget-kaget. Kenapa Oden Kozuki ada di sini? Bukan hanya para sarung pedang merah, kami pun tentu saja terkaget-kaget. Chapter 1007 selesai sampai di sini. Dan info pentingnya adalah minggu depan libur. Chapter ini merupakan chapter yang benar-benar padat. Eiichiro Oda begitu ahli dalam menggambar cerita sekompleks ini. Hal yang ingin kami bicarakan lebih dalam adalah tentang Oden Kozuki. Ketika kami melihat sosok Oden tergambarkan hidup kembali, reaksi yang kami berikan adalah bengong. Ini benar-benar hal yang di luar dugaan. Maksud kami, Oden benar-benar diperlihatkan kembali di timeline yang sekarang. Wow sekali. Meskipun kami benar-benar terkejut, kami agak sedikit kecewa. Jika memang Oden masih hidup, maka ini akan menghancurkan seluruh cerita Arc Wano Kuni yang dibangun dari Arc Punk Hazard. Sekarang mari kita pahami, Akazaya, 9 Akazaya berjuang mati-matian mengarungi sebuah lautan, sebuah daerah yang sebetulnya belum pernah mereka jelajahi demi mencari satu bajak laut yang konon katanya bisa membawa fajar bagi Wano Kuni. 9 Akazaya bertekad ingin membalas dendam kematian Oden Kozuki. Tapi ternyata orang yang mereka ingin balaskan dendamnya ternyata masih hidup. Bukankah hal ini merupakan sesuatu yang sangat kocak? Perkembangan karakter Momonosuke juga menjadi seperti cerita komedi. Momonosuke sudah berjuang membulatkan tekadnya menjadi pria yang lebih dewasa, menjadi pemimpin yang sesungguhnya, mengemban nama Kozuki di pundaknya. Dengan hidupnya kembali Oden, sepertinya itu akan menghancurkan plot tentang Momonosuke juga. Ditambah tentang kematian Oden Kozuki. Ketika Oden mati dalam cerita ini,
ada banyak sekali para pembaca yang mengatakan bahwa kematian Oden Kozuki adalah kematian yang paling ikonik dalam serial manga, menjadi sebuah kematian paling epik dalam sejarah manga. Yap, ada banyak sekali asumsi yang seperti itu. Tapi jika Oden hidup kembali, berarti prestasi kematian paling epik akan dibatalkan. Singkatnya, kami ingin mengatakan bahwa jika Oden benar-benar hidup, maka ini bisa-bisa menghancurkan cerita yang sudah dibangun sejak lama. Sebuah plot yang berkembang secara perlahan, keepikan cerita yang dibangun satu chapter demi satu chapter. Karena itu, kami berasumsi bahwa bisa saja orang yang ada di hadapan Kinemon ini bukanlah Oden Kozuki yang asli. Ada beberapa kemungkinan yang mungkin sudah banyak nakama dengar dari banyak grup-grup One Piece di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Yang pertama adalah ada kemungkinan ini merupakan hasil gambaran dari Kanjuro. Namun kami tidak berpikir bahwa Kanjuro akan melakukan hal ini. Lalu mengenai Bone Clay atau Mr. Two. Sebetulnya Mr. Two memiliki kemampuan buah iblis untuk berubah menjadi orang lain. Syaratnya adalah ia harus menyentuh wajah dari orang tersebut terlebih dahulu agar ia bisa meniru orang tersebut. Dan kami pikir jarak waktu antara Mr. Two dan Oden Kozuki terlalu jauh, sehingga kami pikir hal itu tidaklah terjadi. Lalu ada kemungkinan yang ketiga, yakni Katarina Devon. Kemungkinan paling besar untuk saat ini dipegang oleh Katarina Devon. Ini terkait dengan buah setan miliknya yang benar-benar overpower, serta sepak terjangnya dalam dunia bajak laut dalam jangka waktu yang lama. Sebetulnya, Devon saat ini berumur 36 tahun. Oden meninggal 20 tahun yang lalu, yang berarti setidaknya Devon bisa saja pernah bertemu dengan Oden di antara waktu-waktu itu. Namun meski begitu, kami memiliki firasat bahwa karakter yang muncul di hadapan Kinemon bukanlah Katarina Devon. Oh ya, Katarina Devon memiliki julukan sebagai pemburu bulan sabit, dan para pemberontak yang ada di Wano Kuni memiliki tanda bulan sabit di kaki mereka. Apakah hal ini ada keterkaitannya? Sekarang kami lebih suka pada kemungkinan yang terakhir, yakni Kozuki, Hiyori, dan Onimaru. Ada kemungkinan bahwa Onimaru berubah bentuk menjadi sosok Oden Kozuki. Atau ada kemungkinan bahwa sosok yang dilihat oleh Akazaya hanyalah sebuah karisma yang mirip dengan Oden Kozuki, yakni Kozuki Hiyori. Layaknya ayahnya, ada kemungkinan bahwa Hiyori memiliki karisma atau wibawa yang mirip dengan Oden Kozuki, yang membuat para Akazaya teringat dengan sosok Oden Kozuki. Seorang bocah yang terakhir mereka temui di 20 tahun yang lalu, seorang wanita cilik yang cengeng, berubah menjadi samurai pemberani layaknya ayahnya. Dibandingkan seluruh kemungkinan yang kami pikirkan, kami lebih menyukai bahwa sosok yang ada di hadapan Kinemon hanyalah karisma yang dimiliki oleh orang yang mirip dengan Oden Kozuki, yakni Kozuki Hiyori. Terlebih lagi, pada One Piece chapter 1004, siluet yang diperlihatkan waktu itu memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan Kinemon, serta memiliki perawakan yang benar-benar mirip seperti perempuan. Kasus seperti ini sama seperti ketika warga Konoha, terutama Kakashi, melihat sosok Minato atau Jiraiya pada diri Naruto. Sama seperti ketika Tsunade melihat sosok Jiraiya pada Naruto. Mungkin sekian dulu video untuk hari ini. Untuk pembahasan lainnya, mungkin kami akan bahas di lain video, terutama mengenai Chopper serta CP0. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP, dan terima kasih banyak.